Yan, Woi. gue mau nanya sama lu pertanyaan yang sangat fundamental. Selama 30 tahun lebih ini, lu tahu nggak golongan darah lu apa? Tahu lah. Apa golongan darah lu? Pokoknya golongan darah gue tuh kalau nggak A, AB, B, O. Oke. Iya bener, tapi itu agak annoying pertanyaannya. Maksud gue gini, gue nih ya, kan gue baru lahiran, kayak bini gue baru lahiran kemarin. Jadi dicek golongan darah kan, kirim segala macam kanan. Nah, gue sampai cek 2 kali. Karena waktu gue cek darah, golongan darah gue tuh O+. O resusnya positif. Iya. Sama persis kayak bini gue. Nyokap gue bilang, enggak, dari kamu lahir golongan darah kamu B, mama tahu. Terus waktu kamu operasi usus buntu, kan gue usus buntu operasi SMA. Kamu tuh golongan darahnya B, dokter kasih tau mama. Akhirnya gue cek lagi, ternyata hasilnya O juga. Jadi selama 30 tahun, gue baru tau golongan darah gue tuh O ternyata. Nah teman-teman mungkin kalian mikir apa hubungannya sama topik kita kali ini. Ini yang jadi hubungannya. Gue sama Mendy kan suka nonton YouTube gitu kan. Nah ada yang cerita begini, golongan darah lu itu mempengaruhi kebiasaan gue. Dan gue merasa kebiasaan B tuh cocok sama golongan darah gue. Gue tahu. Jadi lu merasa karena lu mikirkan lu adalah B, lu merasa, itu gue banget. Itu gue banget. Dan gue merasa, oh bener nih, berarti memang sifat orang itu tergantung dari golongan darahnya. Itu loh maksud gue. Berarti lu kena placebo, Bun. Ya, ini kita mau bahas sebenarnya. Bener nggak sih golongan darah itu berpengaruh sama sifat dan karakteristik lainnya sebetulnya? Nah, itu dia, Bu. Sebenarnya ya, itu sih sebenarnya hampir sama kayak lu kalau lihat horoskop. Horoskop, oke. Lu kalau ngelihat horoskop dan lu ngelihat tentang bintang lu akan merasa kayak iya itu gue gitu. Padahal sebenarnya itu enggak gitu. Dan kalaupun ada di sana itu cuma kebetulannya aja. I see. Gitu. Perilaku kita, sikap kita itu sebenarnya dipengaruhi dari, memang ada dari bawaan diri kita ya. Tapi paling besar, mostly itu dipengaruhi oleh lingkungan kita. Dari gimana cara orang tua kita ngedidik kita gitu, gimana kita bergaul dengan teman-teman kita gitu. Misalnya contohnya lu karakteristik keluarga lu pendiam, ya kan. Terus lu di keluarga, di teman-teman yang juga mungkin pendiam. Pasti otomatis lu pendiam gitu kan. Nggak mungkin lu bawel sendirian. Gitu. Itu bukan karena dari darah lo. I see. Jadi gue inget banget nih ada YouTube channel yang ngebahas tipe-tipe golongan darah. Itu lu kalau nonton jangan terjebak ya. Lu jadi merasa itu lu banget, itu gila, gue gak bohong. 30 tahun gue meyakini golongan darah gue B dan gue sangat-sangat yakin dengan sikap gue MB. Ternyata enggak. Ada satu yang menarik, ini gue inget banget. Golongan darah O itu suka kebut-kebutan kalau di mobil. Nah, kakak gue tuh golongan darahnya O. Dan dia suka kebut-kebutan memang di mobil. Jadi lu makin percaya. Iya, bini gue O, dia juga gak sabaran di mobil. Jadi gue merasa, bener nih, memang O itu gak sabaran kalau nyetir. Gue jadi merasa gue B, memang gue sabar kalau nyetir. Ternyata itu gak ada hubungannya. Kacau juga. Iya, gue tahu kok lu sabar, sering gue klaksonin dari belakang. karena itu salah ya, salah jalur ya. Yan, ini juga pertanyaan. Ini sih gue pernah baca bukunya. Maksud gue, ini mitos atau enggak? Jadi ada yang bilang, diet berdasarkan golongan darah. Misalnya golongan darahnya O atau B. Lu tuh cocok makan ini. Iya, ini lu gak cocok. Iya, nah itu bener gak gitu? Gue pengen tahu juga. Jangan-jangan mitos juga itu. Kalau berdasarkan muka gue tau, Bud. Kayak misal muka lu nih, Bud. Lu gak cocok makanan mahal. Nah, itu ada mungkin. Cocok. Gue makannya emang yang murah-murah gitu ya. Indomie paling cocok lah kayaknya. Padang gitu kan. Oke. Nah, sebenarnya jadi gue juga pernah baca nih, Bud. Kalau nggak salah yang lu bilang itu jadi diet golongan A misalnya katanya dikatakan dia mempunyai protein-protein tertentu. Jadi dia lebih gampang mencerna makanan ini. Iya. Ya, betul benar, ya. benar. Dibandingin makanan lain. Yang B punya proteinnya misalnya protein B, mencernanya ini gitu. Nah, sebenarnya kayak logiknya aja nih, by logik ya. Kita itu kan manusia itu disebut dengan omnivora, Bud. Gitu. Omnivora jadi kita pemakan segala nih. Ya, memang ada beberapa makanan yang kalau kita udah lama nggak makan, tapi kita akan kehilangan enzimnya, dan kalau kita makan secara jumlah berlebihan, tubuh kita nggak sesuai. Jadi kita bisa gangguan pencernaan, contohnya susu. Nah, buat orang yang udah lama nggak minum susu, tiba-tiba dipaksa minum susu dalam jumlah banyak, itu kadang-kadang bisa nyebabin gangguan seperti diare. Kadang-kadang. Oh gitu ya? Ya, itu ada. Ya, atau misalnya seperti lu tau traveler's diarrhea? Jadi diare yang terjadi pada traveler. Itu karena salah makan. Karena nggak cocok sama makanan di tempat barunya. Iya, Gitu. Nah itu bisa tuh ada. Tapi ide yang mengatakan bahwa orang individu tertentu itu hanya cocok dengan makanan A aja atau dengan makanan B aja itu sebenarnya nggak mungkin.
Karena tubuh kita sendiri kan seperti yang gue bilang, didesain untuk omnivora, didesain untuk makan segalanya. Gitu. Sebenarnya itu juga pengaruh, maksud gue jadi ngerti kenapa banyak banget kita tuh korupsi dan teman-teman. Tau gak? Karena manusia didesain omnivora. Dia nggak cuma makan tumbuhan sama hewan, tapi dia juga makan sesamanya manusia, teman makan teman misalnya gitu. Maksud gue lo jadi lebih realize kan, kenapa banyak manusia tuh menipu sesamanya karena itu omnivora itu loh. Teman makan teman, ngerti gak lo? Lu sering nipu gue sih, setahu gue. Itu karakteristik omnivora berarti sebenarnya. Itu loh maksud gue. Contoh hidup ya, buat. Yan, gitu. gue mau nanya soal ini lagi. Maksud gue gini, berarti sebetulnya tidak relate antara golongan darah dengan makanan tertentu? Enggak. Sama sekali nggak ada hubungannya ya? Nggak ada gitu. Sebenarnya semua orang bisa makan dengan tertentu, cuman memang sekali lagi nih kembali lagi nih ke topik kita yang kalori counting. Diet itu adalah apa yang kita makan dengan apa yang kita keluarkan. Basicnya itu aja. Cuma memang pada pengemasannya nih kadang-kadang ya, misalnya makanan yang dipilih itu waktu itu kalau nggak salah gue pernah lihat ada list makanannya kan. Makanannya diberikan ini. Kalau misal lu lihat list makanannya itu adalah makanan sehat. Gitu, iya kan? Makanan sehat yang otomatis kalau lu makan, ya memang lu pasti akan kalorinya memang kalori rendah gitu. Dia kan nggak nyaranin kayak french fries, burger atau apa yang sesuatu yang kalorinya tinggi. Kalau lu stick dengan listnya itu, otomatis pasti karena itu kalorinya kecil ya mungkinan akan menurunkan berat badan lo gitu. Sebenarnya itu asal mau hoax itu dari sana. Got it. Soalnya gini, hoaxnya jadi berkembang juga gini. Kan istriku baru lahiran, kita tuh kan menyusui ASI eksklusif. Terus ada orang yang ngobrol DM, Bud, jangan stres, coba aja susu formula gitu. Emang ada beberapa anak yang nggak cocok sama orang tuanya. Biasanya dia bilang gini, biasanya kalau golongan darahnya sama lebih gampang nyusu anaknya. Terus gue mikir gini, mungkin bisa juga ya, gue mau nanya sekalian. Mereka tuh gak ada hubungannya kan. Mau make sure gitu loh maksud gue. Golongan darah itu benar-benar murni ya, buatnya kalau di dunia medis tuh kita pakainya untuk nilai transfusi darah misalnya. Gitu. Karena kan kalau antar golongan darah nggak bisa, reaksinya bisa merugikan si pasien. Tapi kalau misalnya yang lu bilang tadi yang soal nyusu atau enggak ya itu sebenarnya nggak ada hubungannya gitu. Berarti memang tidak bisa aja gitu ya? Nggak bisa, mungkin anak lu nggak mau kali nyusu kalau lu ada di ruangan gitu. Kalau nggak ada apa-apa kan, kalau nggak ada lu misalnya gitu minum enak, cup gitu. Kalau ada lu, jadi gitu. Yan, sekarang balik ke pelajaran, mungkin teman-teman mau nanya, gimana cara menentukan, misalnya gini, lu bisa memprediksi nggak golongan darah anak lu tuh apa dari orang tuanya? Oh oke. Ini kayak di sinetron nih biasanya nih. Bener gak? Anakku bukan anakku. Tapi anaknya paman tetanggaku gitu, jauh pokoknya. Okay. Nah, jadi golongan darah itu sebenarnya kita pakai itu ada kasus ya di sini ya, kasus positif atau negatif. Tapi kebanyakan sih kalau orang Indonesia sih positif. Jadi misalnya golongan darah A nih, Bud. Dia ada yang A-nya itu katakanlah 2 huruf AA, ada yang AO. Nah, jadi buat gampangnya aja ya gue sebut misalnya ini darah murni, darah campuran misalnya kayak gitu. Nah, seorang darah murni si AA kalau dia kawin dengan darah murni yang lain, AA juga otomatis pasti anaknya AA. Karena nggak ada huruf lain di darah mereka. Jadi anaknya udah pasti A dan A tuh udah pasti. Udah pasti A dan A gitu. Nah, sekarang kita balik nih misalnya darah murni AA. Nah, terus dia nikah dengan darah campuran AO. Nah, berarti in teori itu harusnya kemungkinan 75% anaknya itu adalah AA. Nah, dan 25% kemungkinan anaknya AO. Jadi lu kawin silang nih, lu bikin yang hurufnya. Nih A, O. Nah, lu kawin silang A dengan A jadi AA. A dengan O jadi AO. Yan, tapi kan di hasil ceknya kan tetap ditulis A bukan AO. Kita kan nggak tahu genetik AO itu sebetulnya. Nah, itu nanti kebutuhannya adalah berarti pada anak cucunya. Nah, yang paling fatalnya nih Bud, misalnya kayak gini, orang tuanya bapaknya A, ibunya B. Nah, bapaknya itu AO, B-nya istrinya itu BO. Nah, pada saat lu kawinin hurufnya kayak gitu akan ketemu huruf OO. Nah, itu yang suka jadi bikin bingung. Gua A, istri gue B, kok anakku bisa O? Nah, itu. Padahal kenapa? Karena mereka berdua sama-sama nggak murni. Mereka punya ada satu huruf O di dalam darah mereka. Sehingga ada kemungkinan anaknya bisa O. I see. Gitu. Oke, gue tanya gini. Pertanyaan gue gini. Tapi kan di
surat golongan darah itu kita nggak tahu dia darah murni atau enggak maksud gue. Nggak ada. Iya kan? Iya, maksud gue gitu. Mereka tuh bisa ngecek itu di lab ya. Lab itu tahu untuk ngecek dia murni atau enggak gitu. Enggak sih. Biasanya sih memang dimuncul kalau misalnya kita pakai lab yang lab yang simple ya. Nanti itu cuma kita tetesin aja, nanti kita lihat darahnya mana yang menggumpal, mana yang enggak. Jadi ada kayak ketentuannya gitu. Kalau kolom yang pertama menggumpal hasilnya apa. Nah, itu ada. Gitu. Memang sih nggak perlu dibutuhkan sampai ke yang detail-detail genetiknya seperti AA dan AO itu. Tapi ya itu, jangan sampai salah kaprah. Bini gua B, gua A, kok anak gua bisa, wah ini bukan anak gua nih, kayak gitu. Karena kita nggak pernah tahu dia itu sebetulnya bawaannya apa gitu kan. Bisa aja dia ternyata bukan AA, bisa aja dia AO misalnya gitu. Iya gitu. Nah misalnya contohnya lagi nih, si bapaknya AA. Nah terus ternyata ibunya BB, udah pasti anaknya AB. Tapi kan udah pasti AB ya, nggak mungkin dia AA. Pokoknya lu kawinin aja hurufnya gitu. Lu bisa menebaknya seperti itu kira-kira. Oke, kebayang. Dan Yan, ini pertanyaan gue waktu gue di cek darah, kemudian ke dokter konsultasi. Oh aman nih, resusnya positif dua-duanya. Pertanyaan gue, emang kalau resusnya negatif apa yang terjadi gitu salah satunya? Takutnya itu pada saat kehamilan, Bud. Nah jadi kalau misalnya darah si bayi bertentangan dengan darah ibu, nanti bisa terjadi reaksi antibodi dari ibu terhadap anaknya. Gitu. Itu biasanya interrasial ya? Maksudku karena orang luar biasanya resusnya negatif. Iya. Gitu. Jadi riskan dong sebenarnya pernikahan interrasial tuh riskan untuk di golongan darah. Agak sedikit riskan, makanya itu mesti kita pantau dulu. Gitu. Itu tujuannya. Makanya sebenarnya kalau pernikahan yang antara resus positif sebenarnya sih nggak terlalu diperhatikan. Bahkan untuk transfusi darah sendiri, yang resusnya itu kadang-kadang masih tidak terlalu tidak terlalu signifikan gitu loh. Nah tapi signifikan tuh untuk ibu hamil. Oke. Jadi make sense ini juga penting juga buat teman-teman juga. Jadi kalian ini kan gue juga pernah dengar biasa kalau interrasial tuh mereka ngecek banget golongan darahnya, resusnya gitu. Jadi kita nggak bilang teman-teman nggak boleh menikah interrasial, tapi dicek aja biar aman gitu kan maksudnya kan? Iya gitu. Jadi misalnya kayak gini Bud, yang paling berbahaya sih biasanya kalau ibunya itu yang resus negatif. Nah, jadi ibunya itu nggak punya faktor resus nih di dalam tubuhnya, tapi dia hamil dengan anak yang punya resus positif. Nah, jadi antibodi si tubuh itu menganggap kayak gue nggak ada resus nih, terus dia ngelihat kok ada resus nih apaan? Wah ini benda asing masih diserang. Nah, nanti antibodi si ibu itu bisa menyerang si bayinya, itu yang dikhawatirkan. Got it. Oke, jadi ya buat teman-teman perlu juga lah cek darah, tidak hanya sekedar AB dan O gitu, tapi resusnya juga penting juga gitu. Lagi nggak tambahan? Dan semua itu sebenarnya ada masuk dalam paket premarital check up ya, Bet ya. Betul. Nah, lu kan pernah lakuin tuh. Nah, mungkin nanti akan kita bahas di lain waktu. Iya. Jadi buat teman-teman yang penasaran, konten kita akan muncul setiap hari Kamis untuk podcast kita, dan setiap hari Senin kita akan upload kembali, kita punya IG Live bersama teman-teman gitu. Dan IG Live kita akan muncul di setiap weekend biasanya. Gitu. Jadi ditunggu episode-episode menarik kita selanjutnya, tentunya dengan topik-topik yang berbeda dan bintang tamu juga yang spesial. Yes. Gitu. Sampai situ aja. Stay healthy. Stay live. Bye-bye.